Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang telah mencurahkan limpahan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir dan mengikuti acara webinar manajemen keuangan internasional kali ini dengan sehat dan walafiat. Salam serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan teman-teman peserta webinar yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana, dan insya Allah semoga apa yang akan nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, untuk tema dan topik yang saya angkat pada webinar manajemen keuangan internasional kali ini adalah mengenai peranan LPI atau Indonesia Exim Bank dalam membantu pembiayaan ekspor UMKM. Untuk pada materi pada kali ini, saya bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama ada main issue, ataupun kendala pembiayaan ekspor dalam ataupun pada yang dialami UMKM. Lalu yang kedua, reason-nya, mengapa perdagangan internasional perlu difasilitasi oleh bank komersial serta pemerintah. Dan yang ketiga, kita akan sedikit mengupas tentang produk dan jasa yang ada pada Indonesia Exim Bank. Dan yang keempat, nanti ada sesi diskusi, tanya jawab dengan teman-teman peserta. Mungkin ada yang ingin menambahkan, siapa tahu ada insight baru dari kalian. Begitu. Untuk selanjutnya bisa kita mulai. Yang pertama, topik mengenai main issue. Kendala pembiayaan ekspor pada UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran sentral dalam perekonomian lantaran mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Namun, kontribusi UMKM dalam meningkatkan ekspor masih minim. Nah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa peningkatan peran UMKM terhadap kinerja ekspor menjadi pekerjaan rumah bersama. Dan menurut beliau, terdapat sedikitnya 5 kendala yang dialami UMKM saat menembus pasar ekspor. Yang pertama, minimnya pengetahuan UMKM terkait legalitas seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Beliau menambahkan beberapa aturan terkait pembatasan ekspor dan impor, izin usaha, perdagangan, sertifikasi pangan, terutama sertifikasi halal, dan mahalnya biaya sertifikasi tersebut juga menjadi penghalang bagi UMKM. Lalu yang kedua, akses yang sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Menurut beliau, UMKM cenderung memiliki agunan dan modal yang terbatas sehingga dihadapkan pada suku bunga yang tinggi. Selain itu, proses dan waktu pengajuan pinjaman yang lama dan minimnya pembukuan menjadi batasan maupun hambatan yang dialami oleh UMKM. Untuk yang ketiga, minimnya pendampingan UMKM dalam meningkatkan kualitas, daya saing produk, tata kelola, serta manajemen perusahaan. Saat ini, berbagai kementerian dan lembaga tengah berupaya membantu program pendampingan tersebut. Keempat, masalah area produksi, antara lain minimnya standar produk yang menjadi penghalang UMKM untuk menembus pasar global. Terjadi inkonsistensi dari produksi dan tidak terjadi keberlanjutan kualitas pada produknya. Bahwa bahan baku, riset, serta pengembangan produk yang terbatas menjadi penghambat produksi. Pemerintah dalam hal ini melakukan berbagai upaya dalam rangka menambah anggaran bahkan insentif agar riset dan pengembangan produk UMKM bisa berjalan. Dan kendala yang terakhir, kelima, masalah pemasaran. UMKM memiliki informasi yang terbatas mengenai peluang pasar,
minimnya promosi, serta terbatasnya literasi digital dan literasi keuangan. Ya, lalu kita masuk ke subtopik yang kedua, mengenai yang kedua, mengenai alasan mengapa perdagangan internasional perlu difasilitasi oleh bank komersil serta pemerintah. Eksportir mungkin tidak mempercayai importir ataupun sebaliknya karena khawatir adanya intervensi pemerintah dengan melakukan kontrol perdagangan yang mencegah pembayaran kepada eksportir. Sementara itu, importir mungkin tidak percaya bahwa eksportir akan mengirimkan barang yang dipesan. Karena itu, importir tidak akan membayar hingga barang tersebut sampai kepada mereka. Nah, di sini bank komersial dapat membantu dengan memberikan jaminan kepada eksportir jika importir tidak membayar. Bank memainkan peran penting dalam perdagangan luar negeri melalui penyediaan struktur keuangan dan instrumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi bisnis antara pembeli dan penjual asing. Bank memastikan keamanan dan transparansi dalam aliran dokumen dan uang. Lalu selanjutnya mengenai bantuan pembiayaan ekspor-impor oleh pemerintah saat pandemi. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI atau Indonesia Exim Bank kembali mendapatkan mandat untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan KMK 372/KMK 08 tahun 2020 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka mendukung sektor usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor. Nah, UKM di seluruh sektor ekonomi, semua komoditas baik barang maupun jasa dengan tujuan ekspor ke seluruh negara dapat mengakses PKI ini. Adapun plafon yang diberikan kepada segmen kecil yakni 500 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Untuk segmen menengah mulai dari 2 miliar hingga 15 miliar rupiah. Di mana untuk plafon atas ada plafon selanjutnya adalah di atas 10 miliar rupiah wajib memiliki laporan keuangan yang teraudit minimal 1 tahun periode terakhir. Nah, untuk kriteria yang dapat mengakses pembiayaan itu sendiri, yang pertama memiliki usaha produktif berorientasi ekspor baik direct maupun indirect, lalu memiliki kegiatan usaha minimal 2 tahun, dan menyampaikan laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir. Lalu badan usaha baik untuk hukum maupun tidak berbadan hukum. Lalu terdapat aspek legalitas yang dilengkapi dengan NPWP, SIUP, NIP yang mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Serta yang terakhir tidak memiliki tunggakan kredit di lembaga keuangan manapun. Nah, kita akan sedikit nyambung ke Exim Bank, dan ini ada sedikit video dari perwakilan Exim Bank ketika dilakukan wawancara dengan media. Melihat saat ini penjaminan merupakan hal yang penting karena menjalankan fungsi dari pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk menjamin perkreditan kepada perbankan untuk dunia usaha, itu saya kira akan merupakan satu ujung tombak yang cukup tinggi dalam kami melakukan pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja ini akan kami imbangi dengan pembiayaan. Saat ini kami menyiapkan program-program untuk pembiayaan, khususnya untuk UMKM. Kami sudah menyiapkan dalam bentuk penugasan khusus
biasa kita sebut dengan NIA atau National Interest Account, kepada para debitur UMKM yang berorientasi ekspor. Ini bekerja sama dengan Departemen Perdagangan, kemudian Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan Departemen Keuangan. Itu yang pertama yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga membantu dalam menyiapkan satu penugasan khusus atau National Interest Account kepada para eksporter dalam bentuk Trade Finance Facility, yang kembali lagi kami bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan menyiapkan satu program untuk membantu para eksporter memperoleh dana yang murah dan terjangkau oleh mereka. Nah, ini menarik Pak kalau kita berbicara mengenai dana yang murah dalam tanda kutip ini. Kalau kita mempertimbangkan juga kondisi sumber dana eksternal dan cost of fund yang ditanggung LPEI, kira-kira ke depannya tren suku bunga pembiayaan di LPEI seperti apa sih Pak sehingga dana murah tadi benar-benar bisa terrealisasi? Saat ini kami melakukan likuiditas manajemen yang cukup ketat. Kami mencoba menurunkan cost of funds daripada LPI dengan melakukan pembayaran kepada sumber-sumber dana yang cukup mahal. Seperti program-program untuk pembiayaan, khususnya untuk UMKM, kami sudah menyiapkan dalam bentuk penugasan khusus, biasa kita sebut dengan NIA atau National Interest Account, kepada para debitur UMKM yang berorientasi ekspor. Ini bekerja sama dengan Departemen Perdagangan, kemudian Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan Departemen Keuangan. Itu yang pertama yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga membantu dalam menyiapkan satu penugasan khusus atau National Interest Account kepada para eksporter dalam bentuk Trade Finance Facility, yang kembali lagi kami bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan menyiapkan satu program untuk membantu para eksporter memperoleh dana yang murah dan terjangkau oleh mereka. Nah, ini menarik Pak kalau kita berbicara mengenai dana yang murah dalam tanda kutip ini. Kalau kita mempertimbangkan juga kondisi sumber dana eksternal dan cost of fund yang ditanggung LPEI, kira-kira ke depannya tren suku bunga pembiayaan di LPEI seperti apa sih Pak sehingga dana murah tadi benar-benar bisa terrealisasi? Saat ini kami melakukan likuiditas manajemen yang cukup ketat. Kami mencoba menurunkan cost of funds daripada LPI dengan melakukan pembayaran kepada sumber-sumber dana yang cukup mahal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa LPI ini memiliki sovereign status, artinya resiko kami equal dengan resiko pemerintah Republik Indonesia. Kami memberdayakan secara maksimal sovereign status kami untuk memperoleh sumber-sumber dana murah. Antara lain kami bekerja sama dengan kolega Exim Bank dari luar negeri, ada dari China, dari Korea, maupun dari beberapa negara lainnya. Mereka dapat memberikan satu pembiayaan atau satu fasilitas pembiayaan yang cukup menarik dengan sumber dana yang datangnya dari mereka untuk membantu trade, khususnya trade ke negara-negara tersebut. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk membantu para eksporter Indonesia yang melakukan ekspor ke negara tujuan yang memiliki Exim Bank yang bekerja sama dengan kami, sehingga para eksporter tersebut dapat menikmati fasilitas dana yang murah karena itu sebenarnya juga merupakan program dari negara-negara tujuan ekspornya. Baik, Pak James, sebagai penutup, ini kan pandemi belum juga akan berakhir dalam waktu dekat paling tidak. Ditambah lagi sekarang semuanya khawatir akan adanya potensi resesi global ke semua negara. Bagaimana LPEI menyikapi ini? Apakah masih on track atau ada revisi target tertentu nanti tutup 2020? Saat ini kami melakukan revisi target karena kami sesuaikan dengan kondisi new normal, dan revisi ini tentu saja akan kami diskusikan dengan pemilik, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk kami sesuaikan dengan kondisi market yang ada. Tetapi kembali lagi, hal ini kami lakukan sejalan dengan program pemerintah di dalam meningkatkan pembiayaan ekspor nasional, sekaligus juga pemulihan ekonomi nasional. Ya, baik. Tadi adalah sedikit
insight ataupun cuplikan dari wawancara yang dilakukan CNBC Indonesia terhadap perwakilan dari Indonesia Exim Bank terkait bagaimana kebijakan yang akan dilakukan dan apa program ya ketika akan menghadapi pandemi, terutama terhadap UMKM. Baik, untuk selanjutnya sedikit profil dari Indonesia Exim Bank adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional atau PEN, yaitu pembiayaan, penjaminan, asuransi, serta jasa konsultasi. Selain itu, juga melaksanakan perubahan khusus nasional ataupun National Interest Account yang diberikan pemerintah Indonesia untuk ya, selain itu juga melaksanakan penugasan khusus atau National Interest Account yang diberikan pemerintah Indonesia untuk mendorong industri strategi Indonesia. Ya, selanjutnya adalah pilar bisnis dari Indonesia Exim Bank itu sendiri ada 4 utamanya, yakni pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan konsultasi. Nah, untuk yang pertama, pembiayaan terdapat 3 layanan utama, ini yakni pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan syariah. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai pembiayaan dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan modal kerja ekspor dan pembiayaan investasi ekspor secara konvensional maupun prinsip syariah ditujukan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha, menghasilkan barang atau jasa ekspor, serta usaha-usaha lain yang menunjang ekspor di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk yang pertama, ada modal kerja ekspor. Fasilitas pembiayaan modal kerja ekspor yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank berdasarkan kebutuhan modal kerja pelaku usaha dalam rangka kegiatan ekspor maupun penunjang ekspor atas barang atau jasa. Untuk manfaatnya itu sendiri tentu membantu pelaku usaha yang memerlukan pembiayaan antara lain pengadaan barang, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian atau pemeliharaan barang berdasarkan kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha, serta menghasilkan barang penunjang ekspor. Nah, untuk eligibilitasnya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk mata uang yang dapat berlaku dalam layanan ini adalah tentu rupiah Indonesia, US dollar, dan mata uang lainnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional tersebut. Lalu untuk prosedurnya itu sendiri ada 2 yang utama. Yang pertama, perlu menyampaikan surat permohonan fasilitas pembiayaan dan dokumen pendukung yang diperlukan, serta menyampaikan secara khusus untuk pengajuan refinancing permohonan diajukan oleh bank pelaksana. Nah, untuk yang kedua, terdapat pembiayaan investasi ekspor. Fasilitas pembiayaan investasi ekspor yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank kepada pelaku usaha guna membiayai investasi dalam rangka kegiatan ekspor maupun penunjang ekspor atas barang. Manfaatnya tentu membantu pelaku usaha yang memerlukan antara lain pembiayaan dalam negeri, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru. Untuk eligibilitas pelaku usaha masih tetap sama, badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk prosedurnya tetap seperti yang tadi, menyampaikan surat permohonan fasilitas pembiayaan dan dokumen pendukung. Selanjutnya ada resi gudang. Fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank kepada pelaku usaha atas dasar bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Manfaatnya membantu pelaku usaha untuk
memperoleh pembiayaan modal kerja dengan sebagai agunan dalam rangka meningkatkan penjualan. Untuk eligibilitas pelaku dan mata uang juga masih sama. Untuk prosedurnya juga sama, menyampaikan surat permohonan fasilitas pembiayaan dan dokumen penunjang. Selanjutnya ada letter of credit, jadi pembiayaan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank kepada pelaku usaha atas pembayaran LC ataupun surat keterangan berdokumen dalam negeri. Ini bermanfaat sebagai dokumen untuk pelaku usaha melakukan pemilihan bahan baku modal dan produksi dalam rangka kegiatan ekspor atau penunjang ekspor. Untuk prosedurnya juga masih sama, menyampaikan permohonan fasilitas pembiayaan dan dokumen pendukung yang menunjang. Selanjutnya untuk pembiayaan luar negeri, untuk pembiayaan luar negeri ini yang pertama mengenai buyer's credit ya teman-teman, yakni fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Ini bermanfaat membantu para pelaku usaha yang memerlukan pembiayaan untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi di Indonesia. Untuk mata uang yang berlaku menggunakan US dollar ataupun mata uang Amerika Serikat, dolar. Dan untuk prosedurnya juga masih sama, ini menyampaikan surat permohonan fasilitas pembiayaan dan dokumen pendukung. Untuk eligibilitas pelaku usaha, badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk hukum maupun tidak berbentuk hukum, yang berdomisili di luar wilayah negara Republik Indonesia. Untuk yang selanjutnya, mengenai pembiayaan syariah, fasilitas yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor dan pembiayaan investasi ekspor berdasarkan prinsip syariah yang ditunjukkan untuk pelaku usaha yang berada di dalam maupun luar negeri. Untuk yang pertama ada murabahah, yakni untuk murabahah sendiri, pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Lalu ada ijarah, ini penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dengan pengalihan kepemilikan atas objek yang dimaksud pada akhir masa pembiayaan. Lalu terdapat salam, yakni pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Lalu ada musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung dengan masing-masing porsi yang telah diterima. Lalu selanjutnya terdapat wakalah, yakni pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk menjalankan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Lalu terdapat hawalah, yakni pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung ataupun membayar. Dan terakhir ada hafalah, yakni pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan, hafil, bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan atau makful. Begitu. Untuk selanjutnya, mengenai penjaminan. Yang pertama mengenai penjaminan proyek.
Penjaminan ini dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan penunjang ekspor. Layanan penjaminan Indonesia Exim Bank termasuk penjaminan atas proyek yang sedang berlangsung maupun yang sudah terlaksana. Tentu tahapan yang pertama adalah jaminan tender. Jaminan tender ini menjamin bahwa yang terjamin tidak akan mengundurkan diri dan bersedia menandatangani kontrak yang setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Layanan penjaminan juga termasuk penjaminan atas proyek yang sedang berlangsung maupun yang sudah terlaksana. Lalu jaminan pembayaran uang muka. Jaminan ini adalah digunakan sebagai pengembalian yang sudah dibayarkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada penerima oleh terjamin sesuai dengan kontrak antara terjamin dan penerima jaminan apabila terjamin melakukan prestasi. Lalu jaminan pelaksanaan, terdapat juga jaminan pembayaran, serta terdapat jaminan pemeliharaan yang diberikan oleh Indonesia Exim Bank. Lalu penjamin kepabeanan. Jaminan kepabeanan ini termasuk pembayaran yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank atas pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabean dan pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang diisyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan dalam kantor pabean. Ini tentu akan sangat bermanfaat karena menjamin kepada terjamin atas pembebasan bea masuk yang seringkali menjadi keluhan bagi para eksportir maupun importir, dan penangguhan pembayaran PPN atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor kembali. Untuk mata uang, tentu menggunakan mata uang yang berlaku atau yang digunakan dalam transaksi penjaminan ini tentu Indonesia rupiah, dan untuk prosedur pemohonannya menyampaikan surat permohonan, kopi surat keputusan penangguhan atau pembebasan dari Dirjen Bea dan Cukai, serta kopi pemberitahuan impor barang. Lalu ada penjaminan kredit bagi lembaga keuangan. Program penjaminan kredit Indonesia Exim Bank untuk lembaga keuangan memberikan jaminan bagi bisnis yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya jika mereka gagal membayar kembali fasilitas pembiayaannya. Pemberian fasilitas penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban persyaratan perjanjian kredit dengan kreditur. Ini tentu akan sangat bermanfaat bagi terjamin karena akan terbantu dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Lalu eligibilitas terjamin merupakan badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum, tentu harus berdomisili dalam wilayah negara Republik Indonesia. Mata uang yang digunakan dalam transaksi penjaminan ini tentu yang utama adalah Indonesia rupiah, bisa menggunakan dolar Amerika Serikat, dan mata uang lainnya yang dilakukan sesuai dengan tujuan ekspor tersebut. Lalu prosedur permohonan masih sama-sama dengan sebelumnya, menyampaikan surat permohonan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada jasa konsultasi. Yang pertama adalah coaching program for new exporter. Ini merupakan program yang disiapkan dengan durasi sekitar 1 tahun melalui tahap seleksi pelaku UKM berorientasi ekspor yang ingin berkembang menjadi cikal bakal ekspor di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui serangkaian tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan UKM yang unggul dan dapat bersaing di pasar global. Para peserta akan diberikan modul-modul khusus guna membekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjadi eksportir baru. Program yang diberikan biasanya dibentuk komunitas ataupun klaster, durasinya 1 tahun. Akan diberikan formulir serta
akan dibagi sesuai klasifikasi yang ada pada LPI. Lalu selanjutnya ada Corporate Social Responsibility. Program ini merupakan tanggung jawab sosial terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta lingkungan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan visi misi LPI. Bentuk penyaluran CSR dapat berupa community development melalui serangkaian kegiatan pada komunitas dan kelompok, dan yang kedua memberikan sumbangan terhadap sarana penunjang ekspor. Bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi yang berorientasi ekspor. Program ini hanya diberikan kepada beberapa UMKM mitra dari debitur ataupun pihak lain yang relevan berdasarkan prioritas yang paling terdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada sekitar UMKM, serta berkontribusi kepada meningkatnya perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada capacity building. Ya, ini ada sedikit data dari capaian Indonesia Exim Bank pada 2020 per Oktober. Untuk pembiayaan tentu naik ke 9,2 triliun menjadi 92 triliun. Lalu ada yang angka menarik lagi adalah mengenai program CPNE tadi menghasilkan 59 eksportir baru dengan target yang besar, tentu perlu sumber daya yang besar. Ini terlihat juga dari jumlah karyawan yang bertambah. Dari bertambah sekitar 136 menjadi 466 orang. Dan total nasabah pun juga atau debitur juga ditargetkan terus bertambah 77 entitas menjadi sekitar 1.165. Dan sisanya menunjukkan angka-angka yang mengalami peningkatan. Untuk yang selanjutnya, ada pilar bisnis LPI, yakni asuransi. Yang pertama ada asuransi proteksi piutang dagang. Proteksi piutang dagang adalah proteksi yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank terhadap tertanggung atas kemungkinan pembayaran dari pembeli ataupun bayar atas transaksi ekspor maupun pendukung ekspor yang disebabkan oleh risiko komersial dan politik. Itu untuk selanjutnya adalah marine cargo ataupun asuransi pengangkutan. Proteksi ini adalah untuk menjamin kerugian ataupun kerusakan atas objek pertanggungan yang terjadi selama masa pengiriman maupun pengangkutan barang. Lalu ada reasuransi. Ya, sekian dari presentasi. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan pada saya selanjutnya. Ini sesi tanya jawab. Silakan mungkin jika ada teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya.